masuk ke bab 4, Bapak Ibu, para saudara-saudara. Kita hendak membaca, menyimak bersama, belajar terkait dengan berbagai macam bentuk perayaan Ekaristi. Nah, di nomor 112, 113, dan 114 kita diberi keterangan yang cukup jelas. Kita baca terlebih dahulu 112, Bapak Ibu. Di sana ada misa yang tertinggi tingkatannya di baris pertama. Dalam liturgi Gereja Katolik, yang tertinggi tingkatannya ialah misa yang dipimpin oleh uskup. Maka itu misa yang nilainya paling tinggi, atau yang nilainya paling tinggi karena bukan Yesusnya lebih komplit, bukan, tetapi pertama-tama karena kelengkapan pelayannya lebih sempurna. Ada uskup, imam, diakon, dan macam-macam, gitu ya. Jadi itu perayaan Ekaristi yang paling tinggi tingkatnya. Tentunya masih ada di bawahnya. Kalau misa dipimpin uskup, biasanya ada imam, ada diakon, ada pelayan-pelayan awam, dan ada umat, maka itu yang paling tinggi. Nah, sekarang 113, tetapi meskipun tinggi, Bapak Ibu, tertinggi bahkan, tetapi tidak akan menjadi sangat tinggi kalau tidak ada umat yang datang. Maka 113 dikatakan, meskipun Ekaristi tertinggi itu dipimpin oleh uskup, tetapi penting untuk dipastikan harus ada umat yang datang. Maka kalau misalnya 112 misalnya dipimpin uskup, tetapi tidak ada umat awam yang datang misalnya, lalu perayaan Ekaristinya jadi ada yang kurang, karena tidak menunjukkan kesatuan gereja universal. Gereja universal itu berarti ada yang hierarki dan awam, gitu ya. Jadi memang tinggi kalau yang misa itu uskup, tetapi kalau tidak ada umat awam, rasanya masih ada yang kurang. Perlu banget ada umat, itu ya. Terlebih kalau misa di hari Minggu, itu 113. Tidak sangat aneh di telinga kita. Lalu berikutnya ada juga misa kelompok khusus, para saudari-saudara, dalam 114. Nomor 114 itu misa kelompok khusus. Nah, misa kelompok khusus itu apa contohnya? Misa di komunitas, misa di biara. Nah, itu misa kelompok khusus. Tapi bisa juga misa kelompok khusus itu, maka di sini rupa-rupanya kelompok umat lingkungan itu tidak disebut sebagai kelompok khusus. Enggak. Tapi kalau misalnya itu misa lektor, misa podiakon, itu kelompok khusus. Tapi kalau misa lingkungan, ya itu misa biasa, sama seperti kita misa di gereja. Karena ada umat yang macam-macam, ada anak, ada dewasa, ada laki, ada perempuan, gitu. Maka itu tidak kelompok khusus. Itu 114. Nah, lalu berikutnya Bapak Ibu, di baris terakhir 114 itu yang ingin saya sampaikan. Sebab, mulai dari sebab ya, sangat dianjurkan bahwa para imam yang hadir dalam perayaan Ekaristi berpartisipasi sebagai konselebran dan menggunakan busana liturgis. Nah, ini catatan Bapak Ibu. Maka besok tolong kalau misalnya misa harian, Anda punya saudara yang imam ikut datang di misa harian, ini harus Anda sampaikan pada pastor itu. Romo kan Romo. Maka daripada Anda duduk bersama umat, Mbok Yao itu sangat dianjurkan yang hadir. Mbok Yao Romo pergi ke sakristi, lalu pakai alba ikut misa sebagai konselebran. Sekarang kita tahu ya. Jadi idealnya pastor itu tidak duduk ikut misa bersama dengan umat, karena dia punya jabatan imami. Maka dia silahkan ikut misa konselebran di panti imam. Itu sarannya di nomor 114. Maka sama, nanti kalau di lingkungan Bapak Ibu itu punya saudara pastor, pas ada misa lingkungan, saya datang, maka mintalah saudara Bapak Ibu yang pastor itu konselebran juga. Gitu ya.
Jadi supaya menjadi pengetahuan kita semua. Lalu kalau ada uskup ikut misa di rumah kita, maka legalah pastor parokinya. Karena yang akan misa uskupnya, gitu ya. Jadi selalu begitu ya. Begitu Bapak Ibu. Jadi 114 mengingatkan kita. Jadi pastor jangan hanya sekedar ikut misa, karena dia bisa membuat misa. Maka ikutlah menjadi konselebran, mengkonsekrer tubuh dan darah. Mengkonsekrer roti dan anggur jadi tubuh dan darah. Itu ya, supaya menjadi pengetahuan kita semua. Ini dianjurkan. Nah, kalau pastornya tetap gemang romo bagaimana ya sudah. Tapi kalau kita tahu ada pastor, kita harus ngaturi terlebih dahulu. Kalau yang bersangkutan tidak mau, nggak apa-apa, tapi harus ditawari. Itu ya. Jangan sampai kita menjadi apa itu namanya leh-leh luweh gitu loh. Supaya kita tahu, supaya orang-orang tahu kalau kita paham berliturgi. Itu Bapak Ibu. Tanya dulu 112 sampai 114. Kalau ada pertanyaan, kalau yang Pet bisa lingkungan, ya, ada romo, ya. tidak ada alba. Nah, kalau tidak ada alba, maka Bapak Ibu mencarikan alba, pinjamkan saja misalnya alba prodiakon, atau pinjam alba di gereja. Gitu. Ya bisa, tetap saja pinjamkan. Jangan sampai mereka hanya kalungan stola. Enggak. Karena nanti kalau dia hanya kalungan stola tahu ya Bapak Ibu, kain putih seperti yang tadi dikalungkan di baptisan itu. Nah itu stola. Stola imam jangan hanya pakai itu, nanti akan menjadi batu sandungan bagi umat Romawi. Ngerti pastor kok ngomong kasola, ngomong stolanan gitu ya, jangan jadi batu sandungan. Meskipun misalnya tetap sah bahkan tanpa stola sekalipun, tapi menjadi batu sandungan. Menikah. Ada pertanyaan lain? Bu In. Dalam? Loh, paus itu uskup, Ibu. Oh iya, kardinal itu juga uskup. Jadi misa tertinggi itu dipimpin oleh uskup karena tidak ada tabisan paus, tidak ada tabisan kardinal, adanya pelantikan. Jadi enggak ada. Jadi misa paling tinggi dipimpin oleh uskup karena tabisan tertinggi uskup. Begitu ya. Jadi misa yang dipimpin oleh paus itu memang misa yang tertinggi, bukan karena dia paus, tetapi karena dia uskup. Gitu. Gitu ya. Oke.